Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi di Ruang IPS. Hari ini tema yang akan kita bahas, dinamika kependudukan Indonesia. Tujuan pembelajarannya menjelaskan pengertian dinamika penduduk, mengidentifikasikan komposisi penduduk berdasarkan usia, dan merumuskan permasalahan yang terjadi dalam dinamika kependudukan di Indonesia. Kita lanjut dengan semangat pagi. Anak-anak, Indonesia adalah negara kepulauan dengan potensi sumber daya manusia yang sangat besar. Jumlah penduduk yang tinggal di Indonesia mencapai 256 juta jiwa berdasarkan WPDS tahun 2015. Jumlah penduduk tersebut merupakan hasil dari dinamika penduduk. Apa yang dimaksud dengan dinamika penduduk? Ya, dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh tiga faktor, yaitu yang pertama natalitas atau kelahiran, dua kematian atau mortalitas, tiga perpindahan atau migrasi. Kita bahas yang pertama jumlah penduduk Indonesia. Berdasarkan data kependudukan dunia tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat di dunia setelah yang pertama Cina dengan jumlah 1.372 juta jiwa. Urutan kedua India 1.314 juta jiwa. Nomor 3 Amerika Serikat dengan jumlah 321 juta jiwa dan nomor 4 negara kita dengan jumlah penduduk 256 juta jiwa. Anak-anak, jumlah penduduk yang besar ibarat pisau bermata dua. Bisa menjadi keuntungan bagi Indonesia dengan jumlah penduduk usia produktif yang berlimpah. Bisa jadi kerugian bila jumlah penduduk yang besar itu memiliki kualitas yang rendah dilihat dari pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraannya. Selanjutnya kita bahas persebaran penduduk. Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Dari peta kepadatan penduduk Indonesia di samping bisa kalian amati, terlihat bahwa penyebaran penduduk di wilayah Indonesia belumlah merata. Dari beberapa daerah di Indonesia, penduduknya masih sedikit atau underpopulation. Contohnya ada di Pulau Papua dengan kepadatan penduduk 4 jiwa per kilometer persegi. Sementara di Pulau Jawa, kepadatan penduduk mencapai 945 jiwa per kilometer persegi. Pertanyaannya, mengapa di Pulau Jawa penduduknya sangat padat dibandingkan dengan pulau yang lainnya? Faktor yang menyebabkan kepadatan di Pulau Jawa, yang pertama, Pulau Jawa daerahnya sangat subur, dua, lokasinya mudah dijangkau, tiga, menjadi pusat pemerintahan, empat, sarana dan prasarana lebih lengkap dibandingkan pulau yang lain. Kondisi persebaran penduduk yang tidak merata merupakan sebuah permasalahan bagi pelaksanaan pembangunan. Karena itu, perlu dilakukan upaya pemerataan penduduk yang seimbang sehingga seluruh potensi bangsa Indonesia dapat membangun secara optimal. Salah satu cara untuk memeratakan jumlah penduduk di Indonesia adalah dengan melalui perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya atau yang sering disebut dengan transmigrasi. Selanjutnya yang ketiga, komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu, misalnya berdasarkan umur, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, dan lain-lain. Komposisi penduduk diperlukan oleh suatu negara karena dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan atau penentuan kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan. Komposisi penduduk berdasarkan usia atau umur dibagi menjadi tiga kelompok. 0-14 tahun merupakan usia belum produktif, 15-64 tahun usia produktif, dan di atas 65 tahun usia tidak produktif. Anak-anak perlu kalian ketahui saat ini Indonesia mengalami bonus demografi. Apa itu bonus demografi?
Bonus demografi yaitu bonus yang dinikmati oleh suatu negara sebagai akibat dari proporsi penduduk produktif antara usia 15 sampai 64 tahun dalam evolusi kependudukan yang dialami. Indonesia tahun 2020 sampai nanti 2030 diperkirakan terjadinya bonus demografi. Hal ini mendorong perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Bonus demografi terjadi karena Indonesia mengalami keberhasilan dalam program keluarga berencana. Berdasarkan usia dan jenis kelamin, susunan penduduk terbagi dalam 3 bentuk sebagai berikut. 1. Piramida penduduk muda atau ekspansif atau limas. Ciri-cirinya sebagian besar berada dalam kelompok penduduk muda, kelompok usia tua jumlahnya sedikit, tingkat kelahiran bayi tinggi, dan pertumbuhan penduduk tinggi. Biasanya terjadi di negara-negara berkembang, contohnya Indonesia, Filipina, Malaysia, Nigeria, Brasil. Bisa kalian lihat gambar piramidanya ada di sebelah kanan. 2. Piramida berbentuk segi empat atau stasioner. Ciri-cirinya penduduk pada setiap kelompok umur hampir sama, tingkat kelahiran rendah, tingkat kematian juga rendah. Pertumbuhan penduduk nol atau melambat. Pada umumnya terjadi di negara-negara maju, contohnya Singapura, Jepang, Amerika Serikat, Belanda, Jerman, dan Swiss. 3. Piramida penduduk tua atau batu nisan. Ciri-cirinya sebagian besar penduduk dalam kelompok usia dewasa atau tua. Jumlah usia muda sangat sedikit, tingkat kelahiran lebih rendah dibanding dengan tingkat kematian, pertumbuhan penduduk terus berkurang. Contohnya negara-negara yang baru dilanda perang. 4. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah pada periode waktu tertentu dibandingkan dengan waktu sebelumnya. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk: 1. Faktor alami, contohnya kelahiran dan kematian. 2. Faktor non-alami, contohnya migrasi atau perpindahan penduduk. Kategori pertumbuhan penduduk. Di bawah 1% termasuk pertumbuhan penduduk rendah, 1-2% masuk kategori pertumbuhan penduduk sedang, di atas 2% termasuk pertumbuhan penduduk tinggi. Tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia termasuk kategori sedang karena angka pertumbuhannya mencapai 1,40% per tahun. Struktur penduduk Indonesia lebih banyak pada usia muda. Hal ini sebagai akibat dari masih tingginya tingkat kelahiran. Coba kalian amati piramida penduduk di Indonesia, termasuk piramida ekspansif. Akibat pertumbuhan penduduk yang cepat: 1. Tingginya angka pengangguran. 2. Persebaran penduduk tidak merata. 3. Beban ketergantungan tinggi. 4. Arus urbanisasi yang tinggi. 5. Menurunnya kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk. 5. Kita bahas keragaman etnik dan budaya penduduk Indonesia. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang memiliki suku bangsa dan budaya yang beragam. Suku bangsa disebut juga dengan etnik. Menurut Kunchoro-Ningrat, suku bangsa berarti sekelompok manusia yang mempunyai kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran budaya tersebut, sehingga menjadi identitas. Kesadaran dan identitas biasanya dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Ciri-ciri suku bangsa memiliki kesamaan kebudayaan, bahasa, adat istiadat, dan nenek moyang. Keanekaragaman budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke merupakan aset yang tak ternilai harganya, sehingga harus tetap dipertahankan dan dilestarikan. Keragaman budaya tersebut dapat diketahui melalui rumah adat, pakaian adat, tarian adat, lagu daerah, dan upacara adat. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran IPS hari ini. Tetap semangat belajar ya. Patuhi protokol kesehatan. Salam sehat selalu. Ingat, stay at home. Bye-bye. Ketemu lagi di ruang IPS selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.